Tertawa sebagai ekspresi sebuah kegembiraan sebutan memberikan efek positif bagi tubuh seperti mengurangi tingkat stres. Sebuah studi lain juga menemukan bahwa mereka yang sering tertawa memiliki peran resiko penyakit jantung koroner dan jaga tubuh tak pusing. Sebuah studi yang dilakukan di tahun 2006 menunjukkan bahwa 10 hingga 15 menit tertawa per hari dapat membakar hingga 40 kalori. Studi lain diterbitkan pada tahun 2011 juga menemukan adanya manfaat lain dari tertawa, yaitu melepaskan hormon endorfin sehingga mampu meningkatkan toleransi seseorang terhadap rasa sakit. Namun dalam kasus yang jarang terjadi, tinjauan tersebut juga menemukan bahwa tertawa bisa menjadi sesuatu yang beresiko. Para peneliti menyebutkan adanya kasus seorang wanita yang mengalami stroke setelah tertawa terbahak-bahak non-stop selama 3 menit. Studi lain menyebutkan adanya resiko lain yang mungkin muncul akibat tertawa berlebihan. Salah satunya dapat membuat rahang terkilir. Dan seperti batuk atau bersin, tertawa juga berpotensi untuk menyebarkan penyakit menular. Dan berikut ini beberapa penyakit yang bisa disebabkan oleh tertawa yang telah berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda, pemirsa setia Spotlight. Akibat tertawa adalah pingsan atau sinkop, yaitu suatu kondisi kehilangan kesadaran secara mendadak dan dalam waktu yang singkat. Pingsan merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi. Dalam istilah medis, pingsan termasuk dalam periodic unconsciousness yang artinya kesadaran menurun secara periodik. Seseorang tidak sadar secara berulang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya aliran darah ke otak, misalnya karena tekanan darah rendah atau berdiri terlalu lama di tempat panas, atau karena kelainan jantung seperti detak jantung yang tidak beraturan seperti akibat tertawa berlebihan. Perubahan-perubahan irama jantung adalah penyebab-penyebab yang paling umum dari pingsan atau sinkop. Saat bergembira, otak akan melepaskan bahan kimia alami yaitu adrenalin yang pada hewan besar dapat menjadi raja bagi berbagai organ khususnya jantung. Kasus yang langka, kondisi emosi yang sangat kuat, emosi yang negatif maupun positif dapat menyebabkan irama jantung menjadi abnormal yang dapat berujung pada pingsan hingga kematian. Kematian ini biasanya disebabkan sesak nafas atau gagal jantung. Dalam beberapa kasus, korban telah tertawa sepanjang malam dan akhirnya meninggal pada hari berikutnya. Penyakit akibat tertawa berikutnya adalah pneumotoraks. Pneumotoraks adalah pengumpulan udara atau gas dalam rongga pleura yang berada antara paru-paru dan toraks. Pneumotoraks sudah terjadi secara spontan pada orang tanpa kondisi paru-paru kronis dan orang dengan penyakit paru-paru. Gejala-gejala dari pneumotoraks termasuk nyeri dada yang biasanya mempunyai suatu letusan yang tiba-tiba, rasa nyeri yang masuk dan rasa sakit yang luar biasa dada, nafas yang pendek, denyut jantung yang cepat, nafas yang cepat, batuk, dan kelelahan adalah gejala-gejala lain dari pneumotoraks. Selain itu, banyak juga ditemui kasus pneumotoraks yang disebabkan trauma fisik pada dada, misalnya saja tekanan berlebihan pada rongga dada akibat tertawa berlebihan, cedera akibat ledakan, atau komplikasi dari berbagai pengobatan. Udara dapat keluar dari paru-paru, rongga pleura, kantung udara di paru-paru, atau bola meledak. Penyakit berikutnya akibat tertawa adalah katapleksi. Katapleksi menggambarkan kejadian hilangnya tos otot ekstremitas secara tiba-tiba. Pada tangan, katapleksi kesadaran baik dan perubahan kelelahan ringan sampai kelumpuhan total yang menyebabkan pasien mendadak terjatuh dan tidak bisa berdiri sama sekali. Salah satu kasus katapleksi yang paling terkenal adalah yang dialami oleh seorang saintis wanita di Inggris bernama Claire Allen. Dengan dipicu oleh emosi kuat seperti rasa takut, terkejut atau tertawa, wanita berusia 35 tahun ini bisa kehilangan keli atas tubuhnya dan langsung tertidur secara mendalam meskipun ia sadar apa yang terjadi. Setiap serangan berlangsung antara 30 sampai 5 menit. Serangan yang terburuk bisa mencapai 100 kali per hari. Sebuah kejutan ringan atau lucuan yang membuat tertawa dapat memicu serangan sehingga buat dirinya tak berdaya tertidur, bahkan bisa sampai terjatuh di lantai. Thriller atau teleopati sudah tidak asing bagi yang gemar berolahraga.
Seorang ikatan terkilir apabila ligamen, yaitu outlet seperti karet yang lekat pada tulang dan mengikat sekian datangnya, misalnya pada lutut, pergelangan kaki, tangan, siku atau rahang, diregangkan dada sehingga ada rasa yang megang, putus atau robek. Bagian yang terkilir akan rasa sakit dan bila tidak segera diambil tindakan pemulihan akan terjadi pembengkakan pada jaringan otot. Tertawa sebagai satu kegiatan yang bisa bersifat mendadak bisa mengakibatkan terkilirnya rahang. Lantas tindakan apa yang harus diambil untuk pertolongan kasus terkilir? Segera hentikan kegiatan agar tidak bertambah parah. Dalam hal ini tawa Anda. Untuk pertolongan pertama, kompres dingin pada persendian rahang yang terkilir untuk mengurangi pembengkakan dan radang serta mengurangi rasa sakit. Setelah bengkak mulai tampak hilang, barulah Anda dapat melanjutkannya dengan kompres hangat. Setelah dikompres, usahakan posisi rahang sejajar posisi jantung untuk memperlambat aliran darah dan mengurangi pembengkakan. Demikian pemirsa beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan akibat tertawa berlebihan.